Oke, kita lanjutkan dulu. Kemarin kita sudah ya tentang pengaruh kalor ya. Jadi pengaruh kalor kemarin sudah dibicarakan. Yang pertama, pengaruh kalor itu bisa merubah suhu ya, merubah suhu suatu benda ya, merubah suhu benda, di mana besarnya suhu benda yang terjadi tergantung kepada jenis bendanya ya. Jenis benda di dalam pengaruhnya terhadap kalor itu dinamakan dengan kalor jenis ya. Jadi kalau kamu mau mencari perubahan suhu akibat pengaruh kalor, rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Kemudian pengaruh kalor berikutnya bisa merubah wujud suatu benda. Berapa banyaknya kalor untuk merubah wujud benda? Rumusnya Q sama dengan M kali L. Massa kali kalor laten. Kalau zatnya berubah wujud dari padat ke cair, berarti L-nya adalah kalor lebur. Kalau merubah dari cair ke uap, ke gas, maka L itu adalah kalor uap. Ya. Kapan rumus M kali L dipakai? Itu kalau benda pada titik peralihannya diberi kalor, maka benda akan berubah wujud. Ya. Contohnya S 0 derajat. S 0 derajat diberi kalor, maka kalor pertama itu dipakai untuk merubah wujud. Karena 0 derajat itu adalah peralihan es menuju cair kalau dia diberi kalor. Ya. Jadi pakai M kali R. Air 100 derajat diberi kalor, maka kalor yang diterima dipakai untuk merubah wujud. Karena air 100 derajat itu adalah peralihan. Ya, peralihan. Jadi kalau diberi kalor akan beralih ke gas. Ya. Berapa untuk merubah wujud air yang masanya M? Sebesar M kali L. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, pengaruh kalor berikutnya adalah apa, Mas? Terjadi pemuaian, perubahan ukuran. Ya, terjadi pemuaian. Ya, pemuaian itu pada dasarnya ya, kalau ada suatu benda, ya benda itu terdiri dari partikel-partikel. Jadi kalau benda itu dipanaskan, ya ukuran partikelnya akan mengembang. Akan mengembang, kemudian mendesak tetangganya di sebelah, mengembang, terus sampai ujungnya, maka akan terjadi perubahan ukuran. Ayo Mas, diingat kembali Mas. Perubahan ukuran atau besarnya pemuaian tergantung pada besaran apa saja, Mas? Mbak. Mas Rifki? Halo, Mas Rifki? Wah, sudah kemana nih Mas Rifki? Mas Rifki ada, Mas Rifki? Ya, ora ono nih Mas Rifki. Rifki ke toilet, Pak. Tadi juga saya. Oh, ke toilet ya? Oke. Okay. Fadil, Mas Fadil. Halo? Ya, Pak. Besarnya pemuaian itu, besarnya pemuaian suatu zat, suatu benda, itu tergantung kepada besaran apa saja, Mas? Ingat nggak? Kalau zat itu partikelnya makin banyak,
Kira-kira pemuaiannya besar atau kecil, Mas? Mas Fadil? Besar, Pak. Besar. Kenapa? Ya, kalau zatnya makin banyak, ya berarti semuanya yang memuai ya lebih besar lagi dibandingkan dengan yang partikelnya sedikit. Jadi kalau gitu pemuaian tergantung kepada kondisi awalnya. Kondisi awalnya. Kalau panjangnya lebih besar, panjang awalnya lebih besar, ya pemuainya akan besar. Ya, yaitu panjang. Kalau pemuaian panjang berarti tergantung pada panjang awal. Yang berikutnya, nasiwa. Nasiwa Ciara ada? Ada, Pak. Nah, bergantung apa lagi, Mbak Nasiwa? Ada koefisien muai panjang dan juga perubahan suhu. Ya, Nasiwa top nih ya. Jadi pemuaian selain bergantung pada ukuran awal, juga perubahan suhunya. Perubahan suhu makin besar, pemuaian makin besar. Yang berikutnya adalah jenis bendanya. Jadi bendanya besi dengan bendanya aluminium berbeda. Besaran jenis bendanya dinamakan koefisien muainya. Ya. Jadi pemuaian itu bergantung kepada ukuran awal, koefisien muainya dan perubahan suhu. Muai panjang berarti delta L-nya adalah L0 kali muai panjang kali perubahan suhu. Muai luas, delta A itu luas. Luas mula-mula kali koefisien muai luas. Karena luas itu ada panjang lebar, berarti muai luasnya adalah 2 alfa kali delta T. Volume. Volume awal, pertambahan volume awal kali koefisien muai volume kali delta T. Koefisien muai volume itu 3 alfa. Karena ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, teman ada dalam penulisan rumus. Ya, itu. Jadi pemuaian itu tergantung kepada keadaan awalnya ya, keadaan awal. Nah, sekarang yang berikutnya ya, perpindahan kalor. Ya. Jadi kalau kalor diberikan kepada suatu benda, maka kalor itu bisa berpindah. Ya, jadi kalor itu bisa berpindah. Contohnya apa tuh? Mas Rifki sudah dari toiletnya? Rifki Alamsah. Siapa yang mau jawab? Ya. Apa contohnya? Contoh perpindahan kalor? Siapa mau jawab? Dani Sarah. Boleh saya coba nggak, Pak? Iya, silakan. Menurut saya kalau yang kalor konduksi itu sendok yang dipegang akan panas kalau misalnya yang terbuat dari stainless steel. Habis itu es batu yang meleleh akibat suhu pada tangan yang lebih panas. Sama paling gelas yang panas karena diisi dengan air panas. Ya, jadi bahan itu ada yang bersifat konduktor ya. Konduktor, isolator. Jadi ada bahan yang mudah untuk merambatkan panas. Ada yang sulit ya. Jadi seperti sendok. Sendok itu bagian yang diaduk itu bersentuhan langsung dengan zat yang panas, maka bagian tepi yang lain itu akan ya dengan waktu yang tertentu, maka ujung yang lain juga akan ikut panas. Itu dikatakan kalor berpindah ya, berpindah dari satu ujung ke ujung yang lain. Ya. Jadi ketika disentuhkan berarti bagian yang disentuhkan dengan panas itu suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu yang
bagian atasnya kita pegang. Nah, karena ada perbedaan suhu itu, maka kalor akan berpindah. Nah, cara berpindah kalor seperti pada sendok itu di perpindahannya disebut dengan perpindahan konduksi. Ya, kalor berpindah karena ada perbedaan temperatur dari tinggi ke rendah. Sendok berarti kalornya merambat. Ya. Jadi bagian partikel yang dipanaskan itu akan merambatkan ke tetangganya. Tetangganya nanti merambatkan lagi. Karena prinsipnya kalau diberi panas, partikelnya akan bergetar. Akan bergetar, menyebabkan tetangganya juga ikut kena getaran. Begitu seterusnya sampai ke bagian ujungnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada perpindahan kalor seperti apa, Mas? Kita kepanasan, ya, itu kalau kita berdiri di tengah lapang. Nah, itu berarti ada kalor. Ada kalor yang kita terima dari matahari. Ya. Jadi matahari itu memberikan kalor kepada kita. Ya. Kita tahu bahwa semakin ke atas itu udara itu semakin kosong. Ya. Kalor tetap bisa sampai ke bumi. Itu berarti pancaran kalor dari matahari sampai ke bumi itu dia tidak perlu zat perantara seperti sendok. Ya, seperti sendok. Ya. Cara kalor dari matahari sampai ke bumi caranya disebut dengan cara radiasi. Apa, Mas? Nama lainnya? Radiasi? Ayo, siapa yang bisa? Nama lain dari radiasi? Atala? Mas Atala? Atala Mirza ada? Iya, Pak. Nah, apa nama lain dari radiasi? Lupa. Ya. Pancaran ya, Pak? Pancaran sinaran bukan sih, Pak? Ya, jadi radiasi itu perpindahan kalor dengan cara memancar. Ya, jadi memancar. Jadi seluruh permukaan matahari itu akan memancarkan, ya, memancarkan. Ya, memancarkan ya berarti ya seperti kita apa? Menyalakan lampu, ya. Lampu sorot gitu, ya. Nah, itu memancar namanya, ya. Memancar. Itu radiasi, ya. Radiasi dengan cara memancar. Kemudian ada konveksi. Ya. Konveksi itu perpindahan panas seperti apa? Air yang dimasak. Ya, air yang dimasak. Ya. Air yang dimasak, ya. Jadi kalau kamu lihat air yang dimasak itu nanti akan bergolak, ya. Akan bergolak. Nah, jadi kalau konveksi itu ya yang di bawah yang dipanaskan, maka partikel yang bagian bawah itu akan memuai. Kalau memuai berarti ukuran partikelnya bertambah. Kalau kertas tadinya dikepal rapat, kemudian di kepalanya dikendurkan, maka dikatakan kertas itu akan ringan. Kalau ketika dikepal rapat, kertas itu berat. Tapi kalau dikepalnya nggak rapat, kertas itu lebih ringan.
Nah, partikel air juga begitu. Jadi bagian yang dipanaskan itu massa jenisnya akan lebih kecil karena volumenya mengembang. Air yang di atas yang masih dingin itu volumenya masih kecil. Jadi berat. Maka semuanya akan kena panas karena air yang di bawah yang massa jenisnya menjadi ringan, menjadi kecil, itu akan naik ke atas. Air yang masih dingin akan turun karena berat. Ya. Nah, nanti semuanya akan merata. Jadi perpindahan konveksi itu harus ada apa itu? Pergerakan. Ya. Pergerakan dari bawah ke atas begitu seterusnya. Itu adalah perpindahan panas dengan cara konveksi. Ya. Angin darat, ya, angin laut, itu semua karena peristiwa konveksi. Perpindahan kalor kalau kita pakai AC, AC itu memindahkan kalor dari mana Mas? Tempat yang dingin ke yang panas. Dipaksa, ya. Itu namanya konveksi paksa. Jadi AC itu adalah memindahkan kalor dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Nah, peristiwa itu harus terjadi dengan paksaan. Dengan paksaan maksudnya diberi energi lain baru dia berpindah. Ya, itu namanya konveksi paksa. Oke. Ya, kalau dilihat dari satu persatunya, konduksi Mas. Ini konduksi ya. Konduksi itu perpindahan kalor terjadi apabila ada penghantarnya. Ada penghantarnya. Ya. Dalam hal ini ada benda berbentuk apa nih? Tabung ya. Benda berbentuk tabung, silinder pejal gitu ya. Silinder pejal yang bagian permukaan yang satu disentuhkan ke bagian yang panas, satu permukaan lainnya disentuhkan ke bagian dingin. Berarti ujung yang satu dengan ujung yang lain terjadi perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur. Ya. Ini yang jadi kalor itu akan mengalir dari temperatur T1 menuju ke temperatur T2. Ya. Jadi kalor akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, T1 ke T2. Nih gambar aliran kalornya. Ya. Cepat atau lambatnya kalor untuk sampai ke T2, ya, cepat atau lambatnya kalor dari T1. Dari satu ujung yang suhunya T1 ke ujung lain yang suhunya T2, ya. Q per T, banyaknya kalor yang berpindah dalam selang waktu T, ya. Q per T ini berarti kecepatan ya. Kecepatan berpindahnya kalor. Itu tergantung kepada faktor bahannya. Faktor bahan. Faktor bahan di dalam perpindahan kalor dinamakan dengan konduktivitas. Konduktivitas panas. Ya, konduktivitas panas. Nah, ini Mas. Ini. Itu, ya. Konduktivitas panas ini yang saya bisa copy ya, yang saya bisa copy. Ini lambangnya lambda. Yang umum dipakai konduktivitas panas lambangnya K. K ya. Ini harusnya K, ini yang lebih umum. Ya, K.
Satuannya W itu adalah watt per meter Kelvin. Kelvin di sini bukan suhu, tetapi perubahan. Ya. Jadi watt per meter Kelvin, boleh juga watt per meter derajat Celcius. Boleh juga. Nah, kalau kamu lihat tabel di sini, kamu lihat intan itu mempunyai konduktivitas 2000. Paling besar dari bahan-bahan yang ada ini. Itu artinya bahan intan itu cepat untuk menghantarkan panas. Ya, cepat untuk menghantarkan panas. Ya. Yang paling bahan logam ini stainless. Stainless itu paling kecil di dalam menghantarkan panas. Ya. Jadi baja stainless itu agak sukar untuk mengantarkan panas. Ya, baja ini 14. Ya. Kemudian kayu 0,21 karet. Ini juga bahan yang jadi semakin kecil konduktivitas panasnya, berarti daya hantar panasnya itu kurang bagus. Semakin besar konduktivitas panas, maka daya hantar panasnya akan lebih bagus. Ya. Jadi setiap bahan di dalam mengantarkan panas, cepat atau lambatnya dilihat dari besaran konduktivitas panas bahan tersebut. Ya. Jadi Q per T tergantung kepada jenis bahan K. Yang kedua, luasan yang menghantarkan kalor. Jadi kalau luasan benda yang bersuhu T1 ini luasannya makin besar, berarti kalor yang akan dihantarkan juga semakin besar. Yang berikutnya adalah perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur antara kedua ujung. Ya, perbedaan temperatur antara kedua ujung. Ya, semakin besar perbedaan temperaturnya, T1 yang besar kurang yang kecil ya, T1 min T2 semakin besar, maka panas itu juga akan merambat dengan cepat, ya, merambat dengan cepat dan besar, ya, besar. L itu adalah semakin panjang jalannya aliran, semakin panjang jalannya aliran, maka Q per T-nya akan semakin kecil, semakin lambat, ya. Jadi L di sini hubungannya dengan kecepatan aliran itu berbanding terbalik. Ya. Jadi kalau panjang silinder ini 0,5 meter dibanding dengan panjang 1 meter, maka laju kalornya lebih cepat yang panjangnya 0,5 meter. Ya, berbanding terbalik. Nah, ya, ini rumus laju kalor perpindahan dengan cara konduksi. Yang perlu diperhatikan satuan. Satuannya menyesuaikan dengan satuan K. Satuan besaran KAT1 T2 per L menyesuaikan dengan satuan K. Berarti di sini Q-nya nanti dalam satuan Joule. T-nya adalah detik. A-nya adalah meter persegi. Ya, karena ini meter. L-nya meter. Temperaturnya Celcius atau Kelvin. Celcius atau Kelvin.
Ya. Jadi cek dulu kalau temperaturnya bukan Celcius atau Kelvin, maka harus dikonversi. Dikonversi. Kalau diketahui dalam Fahrenheit, ya Fahrenheit itu rubah ke Celcius. Ya. Temperaturnya 100 Celcius, salah, 100 Fahrenheit berarti rubah ke Celcius. T2-nya juga diketahui 80 Fahrenheit rubah ke Celcius, baru dikurangkan. Ya. Ini rumus laju kalor dengan cara konduksi ya. Satuan hati-hati. Satuan hati-hati. Ya. Ini ya, jadi kalau kamu nanti mau apa? Mau membuat sesuatu dengan apa? Berhubungan dengan kalor, perambatan kalor, maka kamu lihat tabel konduktivitas ya. Ini tabel konduktivitas ya. Jadi enggak tinggal buka literatur ya. Literatur dibuka, semakin kecil konduktivitas panasnya, maka bahan itu akan semakin kecil dalam menghantarkan panasnya. Ya, seperti itu. Silakan Mas kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini contohnya ya. Ya di sini yang dalam menggunakan konduksi kita mencari kalor dengan cara konduksi, mungkin yang harus teliti luasnya dan L-nya ya. Luas dan L. Contoh ini. Kaca panjang 4 meter. Tinggi 2,5 meter dan tebalnya 10 meter. Suhu permukaan di dalam ruangan 24. Di permukaan kaca di luar 26. Tentukan banyaknya kalor yang mengalir dari luar ke dalam ruangan yang ber-AC melalui kaca jendela. Ya. Berarti sini kita harus menentukan luas. Nah, kita harus sambil bayangkan 4 meter, tingginya 2,5 meter, tebalnya 10. Kalor akan mengalir dari mengalir dari luar ke dalam. Kan kamu kalau pakai apa itu? Pakai mobil AC. Cuaca di luar panas. Cuaca di luar panas, maka orang di dalam mobil juga apa Mas? Akan terasa lebih panas. Karena ada kalor yang masuk. Ada kalor yang masuk secara alami. Itu dari tinggi ke rendah. Dingin di dalam ada kalor yang dipaksa keluar. Ya. Jadi ada yang dipaksa keluar, ada yang alami akan masuk. Jadi dengan kata lain, berarti temperatur di ruangannya tidak sesuai yang diharapkan. Harusnya dingin. Kan kalornya dikeluarkan. Tapi udara di luar lebih panas. Nerobos masuk dia. Sehingga tidak nyaman. Ya, pakai AC itu nikmatnya kalau di luar juga dingin. Nah, itu baru nikmat. Tidak terasa panas, ya. Nah, berarti ya luasnya adalah ya berarti kalau begitu kalau kaca luasnya adalah tinggi kali lebar. Ya. Lebar itu dalam hal ini adalah panjangnya ya. Jadi hanya 4 kali 2,5 tebal. Berarti kalor itu mengalirnya setebal kacanya. Setebal kacanya. Ya, setebal kaca gitu. Jadi semakin tipis berarti kalor yang masuk akan lebih banyak ya. Akan lebih banyak. Ini ya.
Jadi K kali A kali T1 min T2. 24 Celcius, nggak perlu dirubah. Tetap 24. Kemudian 26. Berarti T1 min T2 itu yang besar kurang yang kecil. Yang besar kurang yang kecil ya. Jadi T1 min T2. Jadi 26 kurang 24 dibagi 10 min 2. Nah, 1600 watt. Apa artinya? 1600 watt itu joule per second. Berarti setiap detiknya kalori itu akan masuk sebesar 1600 joule. Ya, 1600 joule. Itu Mbak. Ya. Ya, di sini hati-hatinya temperatur ya. Temperatur ingat dalam Celcius atau Kelvin. Luasnya mana yang luas, mana yang L, kalori itu berpindahnya sejauh berapa, itu L, itu harus hati-hati. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ini enggak terlalu sulit. Oke. Kita lanjut ke radiasi. Radiasi ya. Radiasi itu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnet. Ya. Jadi kalor yang dipancarkan oleh matahari ya, atau kalor yang dipancarkan oleh benda-benda yang dibakar ya. Benda yang dibakar itu kalornya dalam bentuk gelombang elektromagnet. Siapa yang tahu, Mas? Apa itu gelombang elektromagnet? Atau contohnya apa gelombang elektromagnet? Ada yang Microwave termasuk nggak, Pak? microwave ya, gelombang mikro, gelombang yang dihasilkan oleh pemanas listrik. Gelombang radio, sinar ultraviolet, gelombang TV, gelombang radar, inframerah, itu adalah gelombang elektromagnet. Ciri dari gelombang elektromagnet, dia bisa merambat tanpa adanya medium. Dengan kata lain, dia bisa menembus ruang hampa. Nah, karena dari matahari ke bumi itu ada ruang yang hampa, ya, tapi kalor bisa sampai ke bumi, maka para ahli panas mengungkapkan berarti kalor itu dipancarkannya dalam bentuk gelombang elektromagnet. Karena kalor bisa merambat tanpa harus ada medium. Itu ciri dari gelombang elektromagnet. Tentu orang yang bernama Stephen Boltzmann ini sudah punya pengetahuan sebelumnya. Ya, sebelumnya ada teori Maxwell yang mengatakan bahwa ada gelombang yang bisa merambat tanpa adanya medium. Dengan kata lain bisa merambat di ruang hampa. Gelombang itu diberi nama dengan gelombang elektromagnet. Ya, tadi saya katakan gelombang elektromagnet itu ultraviolet, inframerah, ya. Ya, coba aja lah kamu pakai handphone. Handphone itu termasuk gelombang mikro. Wah, kamu pakai handphone di telinga kamu makin panas atau makin dingin? Mbak, kalau kamu menggunakan handphone, kamu tempelkan ke kuping, pasti dia makin panas.
Ya, makin panas. Karena gelombang elektromagnet dia membawa energi kalor. Ya, membawa energi kalor. Nah, ya. Jadi sekali lagi, peristiwa radiasi pemancaran kalor, ya, pemancaran kalor itu dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnet. Ya. Jadi radiasi tidak perlu medium. Dalam ruang hampa, kalor itu juga bisa merambat. Ya, merambat. Nah, tokoh dalam radiasi yang menghitung berapa laju kalor yang dipancarkan oleh suatu benda, menurut Joseph Stephen Boltzmann, ya, 2 orang ini, Boltzmann-nya kurang, ya. Laju kalor yang dipancarkan per luasnya, kalau kita menghitung luas permukaan matahari, rumusnya apa, Mbak? Ada yang masih ingat? Luas, kalau kita mau menghitung luas permukaan matahari, matahari itu dianggap sebagai apa, Mbak? Bola. Matahari itu dianggap sebagai bola. Luas permukaan bola? Siapa yang masih ingat? Chris, Matthew? Halo, Chris? Iya, Pak. Masih ingat kamu luas permukaan bola? 4 pi r kuadrat. 4 PR. Iya. 4 pi r kuadrat. Kalau volume 4/3 pi r pangkat 3. Ya, jadi banyaknya kalor yang dipancarkan oleh suatu benda, ya, per satuan luasnya Q per T per A itu tergantung kepada sifat permukaan bahannya. Sifat permukaan bahannya. Ya. Nah, dalam radiasi, faktor permukaan bahan dinamakan dengan emisivitas. Emisivitas. Jadi E itu koefisien emisivitas bahan. Ya. Jadi faktor bahan di dalam memancarkan panas secara radiasi namanya emisivitas. Untuk matahari disepakati emisivitasnya sama dengan 1. Jadi kalau emisivitas itu sama dengan 1, dikatakan benda itu pemancar panas yang sempurna. Pemancar panas yang besar. E sama dengan 1. Ya. Jadi emisivitas paling tinggi itu nilainya 1. Disepakati E sama dengan 1 itu untuk bendanya adalah matahari. Karena matahari itu pemancar panas yang paling besar di planet kita. Ya, diberi E sama dengan 1. Jadi kalau dalam soal nanti disebut benda hitam sempurna, maka nilai koefisien emisivitasnya adalah 1. Emisivitas paling kecil itu sama dengan 0. Itu untuk benda-benda yang putih. Ya. Jadi benda yang putih itu nilai emisivitasnya sama dengan 0. Ya, jadi kalau kamu punya benda, kamu cat putih kemudian mengkilat,
mengkilat atau mengkilap. Ya, itu berarti nilai emisivitasnya 0. Dasar pemikirannya adalah kalau permukaan itu mengkilat, cenderungnya dia sukar untuk menyerap panas. Cenderung panas yang datang untuk dipantulkan. Sehingga dia tidak menyimpan. Tapi kalau benda-benda yang yang kusam atau dia yang bentuknya ya cenderung ke hitam-hitaman, maka nilai emisivitasnya itu ada di antara 0 sampai dengan 1. Ya, 0 sampai dengan 1. Ya. Jadi atau gini aja. Kamu lihat lubang hidung kamu ya. Padahal warna di dalam hidung kamu itu kan coklat. Tapi kalau kamu lihat lubang hidung akan terlihat berwarna hitam. Berwarna hitam. Kenapa lubang hidung itu kelihatan hitam padahal kulitnya coklat? Kenapa, Mbak? Karena sinar yang masuk ke dalam hidung itu tidak bisa ke luar. Jadi dia terpantul-pantul di dalam. Sehingga bagian dalam hidung terlihat hitam. Kamu kertas putih kamu gulung. Kertas putih kamu gulung kecil, kamu tutup salah satu bagiannya. Lihat melalui bagian yang lain. Kertas putih itu akan terlihat juga bagian dalamnya adalah hitam. Ya, kamu kertas putih, kamu bikin seperti ini, ya. Nah, kamu lihat itu, ya, kertas putih kelihatan hitam. Ya, jadi akan kelihatan hitam. Nah, ini ya, kelihatan hitam. Nah, lubang ini dikatakan emisivitasnya lebih besar dibandingkan dengan ketika dia agak sedikit besar ini. Kalau dia seperti ini kelihatan agak lebih terang. Ini nilai emisivitasnya kecil. Kalau emisivitasnya besar, ini dikatakan emisivitasnya besar dibandingkan dengan ini, itu berarti kalor yang keluar dari bagian lubang ini akan lebih panas. Ciri-ciri dari kalor itu lebih panas atau lebih dingin, kamu bisa lihat dari tampilan warna. Tampilan warna. Ayo Mbak. Kamu kenal spektrum Meiji-Hibiniu. Mana yang lebih panas? Api berwarna kuning dengan api berwarna merah. Ayo Mas, jawab. Tahliristi. Mana yang api lebih panas? Halo, Tahliristi? Iya, Pak. Iya, Pak. Api berwarna kuning dengan api berwarna merah, mana yang lebih panas? Merah, Pak. Merah. Kalau biru dengan merah, mana yang lebih panas? Biru. Biru. Jadi Meiji-Hibiniu. Yang paling dingin itu adalah yang berwarna merah. Yang paling panas akan bergeser ke arah biru. Ya. Jadi kalau kamu lihat suatu zat itu dibakar, tampilannya adalah warna biru,
berarti temperaturnya lebih tinggi dibandingkan kamu lihat zat dibakar panasnya dari warna kuning. Ya. Jadi kalor itu besar atau kecilnya bisa dilihat dari tampilan warna atau spektrum yang dipancarkannya. Jadi kalau biru maka kalornya lebih besar. Ya. Jadi faktor yang berikutnya selain jenis bahan adalah temperatur. Semakin besar temperatur suatu benda, maka panas yang akan dipancarkan itu semakin besar. Kata Stephen Boltzmann, temperaturnya temperatur mutlak pangkat 4. Jadi T-nya harus dalam satuan Kelvin. T-nya satuan Kelvin. Ayo diingat-ingat, 27 derajat Celcius berapa Kelvin? 300, Pak. 327 tambah 273. Jadi T itu harus dalam satuan Kelvin. Ketika menggunakan rumus radiasi, T-nya harus dalam satuan Kelvin. Kemudian ada kesetaraan. Rumus ini harus disetarakan dengan suatu konstanta. Konstantanya oleh Boltzmann ditemukan sebesar 5,672 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4. Ya. Jadi tetapan ini nggak perlu dihafal. Ya. Jadi rumus radiasi kalor yang dipancarkannya per meter perseginya, perluasannya itu adalah suhu mutlak pangkat 4 dikalikan dengan faktor bahan emisivitas dan dikalikan dengan tetapan Stephen Boltzmann. Nah, watt di sini adalah Q per T. Q itu kalor, T adalah waktu. Jadi kalor yang dipancarkan per detik itu nama lainnya adalah P, laju pancaran. Ya, jadi Q per T. Jadi kalau ditanya laju pancarannya berarti Q per T. P dia. Berarti Q per T sama dengan A kali E. Nah, ini dia. Ini laju pancaran. Ya. Jadi untuk radiasi yang perlu kamu ingat bahwa radiasi itu adalah pancaran kalor dalam bentuk gelombang elektromagnet. Ya. Banyaknya kalor radiasi itu tidak perlu medium ya, tidak perlu medium. Pancaran kalornya itu tergantung kepada luas penampangnya, bahan, jenis bahan, suhu mutlak pangkat 4. Ya, suhu pangkat 4. Nah, itu ya. Jadi kalau dilihat ya, contohnya ya. Jadi kalau ada besi yang suhunya permukaannya 227 derajat Celcius memiliki koefisien emisivitas 0,5, tentukan daya persatuan luas permukaan yang dipancarkan oleh lempengan besi. Ya, kalau kamu memanaskan besi, ya, maka kita yang berada pada jarak tertentu, ya, semeter atau 2 meter, maka kita terasa panas. Itu karena ada panas yang dipancarkan oleh besi itu, ya, besi. Jadi T-nya diubah dulu ke Kelvin. Diubah ke Kelvin, E-nya 0,5, taunya A-nya
Nah, luasnya tidak diberitahu di sini. Berarti persatuan luasnya itu per meter persegi. Jadi kita ambil luasnya adalah 1 meter persegi. Persatuan luas. Kita ambil per meter persegi. Berarti A-nya 1 ya. Kita ambil A-nya 1. Daya berarti P. P itu Q per T ya. Jadi Q per T per A boleh P per A. A-nya 1 berarti P-nya kalikan. Ini berarti watt per meter persegi. Ya. Nah, kamu harus mengingat ini. Ya, pangkat 4 berarti 5-nya 4 kali. Nolnya ada 2. Pangkat 4 berarti nolnya menjadi 8 ya. 5-nya pangkat 4 terus ratusannya pangkat 4. Ya, 5 pangkat 4 kali 10 pangkat 4 baru nanti di 10 pangkat 2 pangkat baru dikalikan. Ya. Itu dia. Ya. Kemudian juga kalau kamu mau menghitung banyaknya kalor dengan memperhitungkan suhu setempat, ya, suhu setempat, ya. Jadi T pangkat 4 itu suhu bahannya, T0 adalah suhu lingkungannya. Maka kalor yang dipancarkan berarti ya pakai rumus kalor ini Stephen Boltzmann tapi dikurang suhu lingkungannya pangkat 4 juga ya. Jadi T-nya itu selisih antara temperatur bendanya dengan temperatur lingkungannya pangkat 4 ya. Ini kalor yang dipancarkan oleh suatu benda yang suhunya T di dalam lingkungan yang bersuhu T0. Ini Q-nya seperti ini. Ya. Itu Q-nya ya. Enggak terlalu sulit. Konveksi sebenarnya antara konveksi dengan radiasi itu tidak jauh beda sih sebenarnya ya. Jadi inti dari konveksi tadi saya sudah bilang bahwa perpindahan kalor disertai oleh perpindahan partikel fluida ya secara bebas. Jadi apa? Kalau angin ya berarti partikel angin ya, partikel udara ya bergerak bebas. Ya. Terjadi karena perbedaan massa jenis ya, massa jenis. Ya. Air yang dimasak, konveksi paksa sekali lagi itu berarti harus kalau konveksi paksa memindahkan dari yang rendah ke yang tinggi, suhu rendah ke suhu tinggi itu harus dipaksa, mengalirnya dipaksa itu dengan memakai alat ya, memakai alat. Nah, ya, ini jarang dipakai untuk perhitungan ya, perhitungan seperti ini. Itu dia, ini yang harus kamu kuasai perpindahan kalor, intinya seperti ini. Mbak, silakan Mbak, Mas kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya. Kalau tidak, kita beralih ke soal-soal yang kalor yang masih perlu penjelasan. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ke yang latihan ini, Mbak. Nah, ini. Ya. Nanti yang belum dikumpulkan ya. Nah, ini nomor sudah terlihat ya. Mas Kris sudah lihat ya share screen ini yang baru. Raffi? Halo Raffi?
Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, ya. Jadi yang nomor 1 itu logam 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang masanya 100 gram bersuhu 30. Kalori jenisnya air 1 kalori, kalori jenis tembaganya 0,1 kalori per gram. Jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36, maka massa logam tersebut berapa? Ya. Jadi di sini prinsipnya adalah ya pertukaran kalor. Ya. Jadi air yang mula-mula suhunya rendah, logam yang mula-mulanya suhu tinggi, dicampur. Maka nanti kedua zat, logam dan air, setelah dicampur, itu mempunyai suhu yang sama. Jadi logam yang tadinya 100 akan menjadi suhunya 36. Air yang suhunya 30 derajat Celcius akan menjadi 36. 36 ini dinamakan suhu campuran atau suhu kesetimbangan. Berarti persoalan ini adalah persoalan terjadinya pertukaran kalor. Zat yang awalnya tinggi, suhunya tinggi, kemudian menjadi rendah, berarti dia melepas kalor. Ya, pengurangan suhu itu menyebabkan kalor keluar. Air tadinya 30, sekarang 36, berarti dia menyerap. Ya. Jadi dalam prinsip pertukaran kalor, kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Itu hukum kekekalan energi. Ya. Nah, berapa kalori yang dilepas, berapa kalori yang diterima, itu lihat proses. Apakah logam ini dari suhu 100 ke 36, apakah logamnya akan berubah wujud? Ayo jawab. Logamnya berubah wujud enggak? Mbak, dari suhu 100 ke suhu 36. Umumnya logam enggak ada yang berubah wujud ya. Di suhu 100 derajat. Berarti logam hanya mengalami perubahan suhu saja. Kalau hanya mengalami perubahan suhu, maka kalori yang dilepas logam pakai rumusnya adalah MC delta T. MC delta T. MC delta T ini rumus untuk zat yang tidak mengalami perubahan wujud, hanya perubahan suhu saja. Air 30 derajat mula-mulanya, suhu airnya 36. Apakah airnya berubah wujud? Tidak, Pak. Tidak. Berarti kalori yang diterima oleh air hanya untuk merubah suhu, MC delta T. Ya, MC delta. Nah, M-nya yang logam masih massa logam. Ditanya, kalori jenis logam 0,1. Nah, kita berarti pakai kalori gram, berarti masanya kita pakai gram ya. Suhunya Celcius. C-nya 0,1, perubahan suhunya logam, perubahan suhu itu dari yang besar ke yang kecil. 100 dikurang 36. Celcius, nggak perlu dirubah. MC delta T, air masanya 128. C-nya 1. Ini gram, gramnya nggak usah dirubah karena C-nya udah pakai gram. Nggak usah dirubah. Delta T-nya yang tinggi kurang yang rendah ya. 30 ke 36 berarti delta T-nya 36 kurang 30. Nanti M-nya bisa dihitung. Ya. Bisa dihitung M-nya. Nah, tentu dengan kamu harus teliti ya. Bisa dihitung. Paham ya, nomor 1 ya. Jadi
ketika ada pertukaran kalor, kamu harus cek apakah ada perubahan wujud enggak. Kalau tidak ada perubahan wujud, pakai rumusnya MC delta T. Baik yang lepas maupun yang nerima. Paham ya? Nah, nomor 2. Nomor 2, zat yang massa 10 kg dipanaskan 25 menjadi 75. Memerlukan kalor sebesar berapa kalor jenisnya? Berarti ini kita menggunakan rumus MC delta T. Karena datanya adalah M delta T 25 ke 75, berarti 75 kurang 25, Q-nya adalah sekian Joule. Berapa kalor jenisnya? Nah, kalau kamu lihat, M-nya kilogram. Ini satuannya Celsius. Kalornya Joule. Berarti nanti C-nya adalah C-nya Joule kilogram Celsius. Nah, kamu masukin. Ya, 4 kali 5 kali 10 kali C kali 75. Nah, nanti dapat C. Ya. Satuan C-nya adalah Joule kilogram Kelvin. Nah, kok Kelvin nih, Pak? Celsius perubahan suhu dalam Kelvin sama dengan dalam Celsius. Jadi ini boleh Celsius, boleh Kelvin satuannya. Suhunya tidak perlu diubah ke Kelvin. Suhunya tidak perlu diubah ke Kelvin. Karena perubahan Celsius dengan perubahan Kelvin itu sama. Ya, jadi suhunya nggak perlu diubah. Ya. Nah, ini yang nomor 3 ya. Nomor 3, nah ini ya. Ini nomor 3, air 200 gram suhu 20 dimasukkan 50 gram es min 2 derajat Celcius. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es saja, setelah terjadi kesetimbangan akan diperoleh apa? Air dicampur dengan es. Suhu esnya min 2. Pertukaran kalor antara air dan es, kamu harus cek apakah pertukaran kalor itu hanya merubah suhu atau juga merubah wujud. Itu kamu harus cek. Hati-hati kalau disebutkan es. Es. Kamu ingat saja, oh es itu titik peralihannya adalah 0 derajat. Kalau es mula-mula bersuhunya min 2, kemudian dimasukkan ke dalam air yang suhunya 20, berarti kalau begitu es menerima kalor. Kalau menerima kalor, es itu kemungkinannya menaikkan suhu dan berubah wujud. Nah, di sini kalau kamu lihat, ya, es itu suhunya min 2. Berarti kalau dia menerima kalor, pertama kali dipakai untuk merubah suhu es dari min 2 ke berapa, Mbak? Es menerima kalor pertama kali, pertama-tama dipakai oleh es itu untuk merubah suhu es dari min 2 sampai temperaturnya 0 derajat. 0 derajat. Kalau kalor yang diberikan oleh air masih ada, masih sisa, baru dipakai untuk merubah wujud. Jadi kalau begitu, langkah pertama,
kamu cek saja dulu es itu untuk menaikkan suhunya dari -2 sampai 0 itu berapa derajat. Nah, kalau kamu lihat, berarti es itu, kalori yang dibutuhkan es untuk menaikkan suhu adalah massa es kali kalori jenis es kali delta T. -2 ke 0. Berarti perubahan suhu 2. Maka untuk menaikkan suhu es dari -2 sampai 0 itu perlu 50 kalori. 50 kalori. Apakah itu akan terjadi? Apakah bisa semua es naik suhunya sampai -2? Cek dengan yang memberi. Yang memberi adalah 200 gram air 20 Celcius. Kalau air dicampur dengan es, mungkin nggak airnya akan membeku, Mbak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau air tidak membeku, berarti dia hanya mengalami penurunan suhu. Kalau es dicampur dengan air, tentu yang akan terjadi perubahan wujud adalah esnya. Airnya nggak mungkin berubah jadi beku. Tapi esnya yang akan naik suhunya atau mencair. Jadi kalau begitu, air ini dari 20 derajat Celcius, suhunya akan turun karena dicampur dengan es. Suhu terendahnya adalah 0 derajat Celcius. Suhu terendah air yang tadinya 20 setelah dicampur oleh es, suhu terendahnya adalah air 0 derajat. Berarti kalori yang dilepas oleh air itu hanya dipakai untuk merubah suhu dari 20 ke 0. Maka kalori yang dilepas oleh air paling banyak adalah M-nya 200 gram, kalori jenisnya 1, perubahan suhunya 20 sampai 0. 4.000. 4.000. Jadi paling banyak air hanya memberi 4.000 kalori. Diterima oleh es untuk menaikkan suhu 50. Berarti masih lebih. Masih sisa 3.950. Kan 4.000 tadi. Nah, sekarang hitung kalau es sudah bisa naik ke temperatur 0, setelah es temperatur 0 dia akan berubah wujud menjadi air. Q-nya adalah ml. 50, kalori latennya tadi disebutkan 80. Oh, 80-nya nggak disebut ya. Nah, kalori lebur es itu besarnya 80. Oh, datanya kurang ya. 80. Berarti 4.000. Jadi es kalau mencair semua jadi air yang masanya 50 gram, ya, es menjadi air yang masanya 50 gram, melebur semua, itu 4.000. Ya. Apakah esnya bisa mencair semua, Mbak? Tidak. Tidak, Pak. Esnya tidak mencair semua. Karena sisa kalornya hanya 3.950. Berarti kalau begitu ada es yang tidak mencair. Ada es yang tidak mencair. Ya, ada es yang tidak mencair. Nah, jadi dengan kata lain, percampuran es yang 200 gram suhu 20 dicampur ke 50 gram es yang suhunya -2, itu
tidak seluruh esnya mencair. Ya. Sekarang berarti keadaan akhirnya ada apa, Mas? Ada air dan es. Es dan air terdapat bersama-sama pada suhu 0 derajat. Ya. Jadi kalau begitu jawabannya yang mana? Jawabannya yang tepat adalah tidak seluruh es mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. Ya. Nah, ini Mbak. Ya. Kalau ditanya berapa es yang mencair, berarti kamu nyari M. M-nya adalah Q per L. Q-nya itu adalah kalori yang dipakai untuk melebur, yaitu kalori yang diberi oleh air 4000 dikurang untuk menaikkan suhunya. Jadi yang dipakai untuk meleburkan hanya 4000 kurang 50 dibagi 80. Sehingga es yang melebur, es yang berubah menjadi cair, menjadi air adalah 49,75 gram. 75 gram. Jadi boleh juga pilihannya menjadi keadaan akhirnya adalah terdapat es sebanyak 200 ditambah 49,375 gram. Jadi terdapat air 249,375 gram dan es sebanyak 0,625 gram. Temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Boleh pernyataannya seperti itu. Keadaan akhirnya terdapat es 200 tambah 49,375 gram dan es sebanyak 50 kurang 49,375 gram. Temperaturnya 0 derajat. Coba ya. Jadi kalau ada air dicampur dengan es, maka yang terjadi perubahan wujudnya hanya es saja. Tidak mungkin es berubah wujud, air berubah wujud. Ya. Jadi yang berubah wujud itu yang menerima kalor, Ya. Nah, itu dia. Ya. Ini juga nomor 4 nggak begitu sulit, ya. Sama juga pertukaran kalor ini. Suhu tinggi, suhu rendah ya pakai MC delta T ya. MC delta T yang tinggi kurang yang rendah ya. Delta T-nya yang tinggi kurang yang rendah. Temperatur campuran itu di bawah temperatur yang kalau dia menerima kalor berarti TC-nya lebih tinggi. Jadi TC min temperatur awalnya. Kalau dia melepas, temperaturnya akan turun. Berarti kalau zat itu melepas, temperatur awalnya kurang temperatur campuran. Gitu. Ya. Itu dia. Ya, itu. Nah, untuk pemuaian itu sebenarnya kamu cukup ingat rumus ini aja. Cukup pemuaian panjang ukuran awal, panjang awal, kali koefisien, kali delta T. Nomor 5 ini hanya kalau kenaikan suhunya berbeda dari zat yang ukurannya sama, maka perubahan panjangnya juga berbeda. Jadi nomor 5 ini perubahan panjangnya
disebabkan karena perubahan suhunya berbeda. Sedangkan ukuran awalnya sama, zatnya sama. Jadi cukup perbandingan. Cukup perbandingan delta L dengan delta T. Delta L dengan delta. Ya. Cuma pertanyaannya di sini harus diubah, Mas. Kalau suhunya harus dinaikkan menjadi. Suhunya harus dinaikkan menjadi. Kalau ditanya menjadi berarti yang ditanyakan suhu akhir. Sedangkan soalnya tidak ada suhu awal. Maka ini maksudnya yang ditanya adalah deltanya. Kalau 4% itu karena kenaikan suhu 20, berarti delta T-nya 20, maka kalau 1% suhunya harus dinaikkan menjadi berapa? Kenaikan berarti delta T-nya ya. Delta T. Jawabannya juga ini harusnya 5 ya. Ya. Deltanya harusnya 5 ini. Ya, ini nolnya harus dikurangin. Ya, jawabannya F ya. Ya. Setuju ya? Nomor 5 itu harusnya jawabannya 5. Ya. Yang bawah juga gampang. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan nih persen, Mbak. Ya. Batang aluminium suhu awalnya 10, L0-nya 2. Koefisien ini alfanya, panjangnya akan bertambah sebesar 0,2. Ini berarti delta L-nya. 0,02, 0,2% tentu dari ukuran awalnya, Mas. Jadi 0,02% itu 0,002. 0,2 per 100, 0,002. L0 kali L0 kali 2,5 kali delta T. Delta T-nya 2 kali 10 3 dibagi 2,5 10 min 5. Ini kalau kamu percaya, ini hasilnya adalah 80 ya. 80. Berarti T2 yang ditanya adalah T1 tambah delta T. 90. Ya. Bertambah panjang 0,2%. Ingat, 0,2% dari ukuran awal. Jadi kali L0. Persennya diubah ke desimal 0,02. Nah, seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Oke. Kalau nyari T2 bukannya T2 sama dengan delta T kurang T1, Pak? Jadi suhu ini kan panjangnya bertambah. Kalau panjangnya bertambah, berarti suhunya meningkat ya? Ya Iya, kan? Pak. Nah, perubahan suhunya 80. Suhu awalnya 10. Berarti suhu airnya berapa, Mbak? Iya, 90 ya, Pak. Nah, awal 10, perubahan 80. Jadi suhu airnya 90. 90. Baik, Ya. terima kasih, Pak. Oke, ya, 90 ya. Ini luas. Ini luas. Bau panas. Ya. Ini ukurannya panjang lebar. Berarti perubahan luas koefisiennya adalah 2 alfa. 2 alfa ya. Jadi kalau muai luas itu koefisiennya adalah beta. Beta adalah 2 alfa. Ya, panjang lebar. Berarti pemuaian luas 2 alfa ya. Ini tinggal dimasukkan saja. Alfanya dikali 2 ya.
kali 2 kali delta T. Ukuran awalnya 100 kali 200. Ini meter persegi. Nah, paling kamu harus teliti nih. Harus teliti. Jangan-jangan saya yang nggak teliti nih. Oh, 100 kali 100. 100 cm 1. 200 cm 2. 1 kali 2. Ya. Ada. Ya. Nah, ini 2 ya. Ya. Nggak sulit tuh. Nah, yang ketiga ini ya, air yang tumpah. Prinsip air yang tumpah itu adalah selisih antara volume akhir isi dengan volume akhir tempat. Ya. Boleh mencari melalui pertambahan volume. Pertambahan volume. Ya. Pertambahan volume tempat berarti bejana. Kalau bejana berarti P0 kali 3 alfa. Karena bahannya diketahui koefisien muai baja. Berarti pemuaian volume tempatnya koefisiennya adalah 3 alfa kali delta T. Delta T-nya 90 kurang 10. Kalikan. Delta P air. Delta P air itu bukan 3 alfa. Tetapi dia langsung. Ya. Kalau air itu tidak ada koefisien muai, tidak ada koefisien muai panjang. Nah. Ya. Ya, ini harus diubah. Sangat. Ya, P0 kali gamma air kali delta T. Kita mencari air yang tumpah tidak boleh berdasarkan selisih perubahan volume. Ya, tapi harus cari volume akhirnya. Jadi harus ditambahkan P0-nya masing-masing ditambah V0. Karena air yang terisi hanya 96. Tapi kalau airnya penuh, boleh kamu yang tumpah itu berdasarkan selisih ini. Kalau pertambahan volume air lebih besar, ada yang tumpah. Kalau pertambahan volume bejana lebih kecil, kalau perubahan volume air lebih kecil dari bejana, berarti tidak ada yang tumpah. Maksud saya, kalau air itu tidak terisi penuh, maka kamu harus mencari yang tumpah itu berdasarkan volume awal tempat ditambah delta P-nya, lalu dibandingkan dengan volume awal air ditambah pertambahannya. Baru nanti dikurang. Wah, sudah selesai. Ya, itu saja. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Pesan saya, tugas-tugas dikumpulkan, ya, ulangan dipersiapkan dengan baik, ya, dipersiapkan dengan baik, karena kamu itu tugasnya belajar, ya, tugasnya belajar yang utama. Oke, ya, saya tunggu yang belum mengumpulkan tugas untuk mengumpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sukses ya. Oke.